Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, singgah sebentar di Raja Ampat. Awali hari dengan Al-Quran agar bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, pagi ini marilah kita semua mendengarkan uraian ayat suci Al-Quran secara gramatikal yang akan dibawakan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, dan pendamping beliau pagi ini adalah Ibu Elita Warni dari kelas GGF 13. Acara inti di pagi ini akan dimulai, dan sebelumnya mari kita sapa Buya Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh buat siswa dan Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga Buya selalu sehat dan Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. semua sehat. Amin, Semoga amin. semoga kita semua terus bisa mempelajari ayat suci Al-Quran. Kepada pendamping beliau, Ibu Elita Warni Lubis, kita sapa Ibu Elita. Sudah siap pagi ini, Ibu? Insya Allah, Ibu. Ya, Alhamdulillah. Semoga lancar, tenang, dan Amin. semua berjalan dengan baik. Pada Buya Rizal dipersilahkan. Syukran, Bu, siswa. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan cinta Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya berikan kepada orang-orang yang berikan Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharapkan nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan sapanya kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita kepada surat Al-A'raf ayat 26 bersama Elita Warni Lubis. Assalamualaikum Bu Elita Warni Lubis. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di mana Bu sini, Bu? Di Padang Sidimpuan, Bu ya. Oh, di Padang Sidempuan ya. Oke. Ibu Elita Warni Lubis, yang membawa Ibu ke alasan ini siapa, Bu? Ini.
kakak saya Bu ya sampai Oh, lulus ya. bus sampai Lubis ya. Oke. Ini tampilan keberapa nih, Bu? Yang kedua Bu ya. Oh, tampilan kedua ya. Mudah-mudahan makin lama Hmm, makin bagus ya tampilnya. Bisa. Ibu sekarang di kelas GG 13 bersama GE 13. Pak ya. Oke, udah siap ya, Bu? Lewat Lita Warni Lubis ya. Insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami silakan sepenuhnya kepada Bu Lita Warni. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun sekaligus pembina gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani beserta keluarga. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pembimbing gramatikal Al-Quran dan tahsin Al-Quran metode Al-Hasani, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul, dan dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan kita dapat mengikuti Zoom kajian Ba'da Subuh ini dalam rangka mengurai ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengurai ayat Al-Quran mendampingi beliau pada pagi hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh pembimbing kelas gramatikal Al-Quran dan tahsin Al-Quran metode Al-Hasani, khususnya kepada pembimbing kelas GGF 13 Ustadz Joko dan Ibu Sispa yang penuh kesabaran dan ikhlas membimbing kami dalam belajar mengurai ayat Al-Quran. Kemudian terima kasih kepada Bapak Hadril dan Bapak Saad Nurdi, Bapak Helmi yang berperan aktif dalam kajian Ba'da Subuh setiap harinya. Kepada Pak Helmi, terima kasih telah bersedia menampilkan PPT saya pada pagi hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu koordinator kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani setiap hari yang tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Untuk Kakanda sampai, terima kasih telah membawa saya masuk ke dalam Al-Hasani, selalu mendukung saya sehingga sampai sekarang masih istiqomah dan insya Allah akan selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini. Dan kepada teman-temanku semua di kelas GGF 13, terima kasih atas dukungannya sehingga saya bisa tampil di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan awali dengan membaca Quran Surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani
آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Terdiri dari 3 bagian dan 21 penggalan. Bagian pertama mulai dari penggalan 1 sampai dengan penggalan 11. Bagian 2 mulai dari penggalan 12 sampai dengan penggalan 15. Bagian ketiga mulai dari penggalan 16 sampai dengan penggalan 21. Penggalan Surah Al-A'raf ayat 26. Penggalan ke-1, ya. Penggalan kedua, Bani Adama. Penggalan ketiga, Qad. Penggalan keempat, Anzalna. Penggalan kelima, Alai. Penggalan keenam, Kum. Penggalan ketujuh, Libasan. Penggalan kedelapan, Yuari. Penggalan ke-9, Sawatikum. Penggalan ke-10, Wa. Penggalan ke-11, Rishan. Penggalan ke-12, Wa. Penggalan ke-13, Libasut Taqwa. Penggalan ke-14, Zalika. Penggalan ke-15, Khair. Penggalan ke-16, Zalika. Penggalan ke-17, Min. Penggalan ke-18, Ayatillahi. Penggalan 19, La'alla. Penggalan 20, Hum. Penggalan 21, Yazakkaruna. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 26 bagian 1 penggalan 1 sampai 11. Penggalan pertama, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, Bani Adama, bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari kata Bani dan Adama. Cirinya, kata benda pertama, Bani, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, Adama, yaitu kata benda nama. Bani, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya, Banina. Karena ia sebagai huruf sia, maka dia menghilang sehingga menjadi Banina. Karena bermajmuk dengan Adama, na-nya hilang sehingga menjadi Bani. Ciri kata bendanya sesuai kamus. Akar katanya banaya, dibaca bana. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ibnu. Pola kata benda tunggalnya if'alu. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Artinya terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 73, anak laki-laki. Adama bentuknya kata benda nama. Artinya ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 37, Adam. Arti kata benda majmuk Bani Adama adalah anak laki-laki Adam. Penggalan ketiga, Qad, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan keempat. Penggalan keempat, anzalna, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya na di akhir kata sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya nazala, pola af'ala.
Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 448, kami telah menurunkan. Penggalan kelima, alai, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya atas. Penggalan keenam, kum, bentuknya merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ketujuh, libasan, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri objeknya fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya labisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 389, pakaian. Lanjutan uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 26, penggalan 8 sampai 11. Penggalan ke-8, yuwari, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yuwariyu. Karena huruf siyah, maka yu menjadi sukun, sehingga berubah menjadi yuwari. Ciri KKSAD-nya ada yu di awal kata dan dommah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya waro, waroya dibaca waro. Polanya fa'ala, artinya ada di Kamus Munawir halaman 1554, dia sedang akan menyembunyikan. Penggalan ke-9, sawatikum, bentuknya kata benda majmu', terdiri dari sawati dan kum. Cirinya kata benda pertama sawati, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kum merupakan kata ganti. Sawati bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Sawati bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya sawatin. Karena bermajmu dengan kum, maka menjadi sawati. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri objeknya atin. Akar katanya sawa berubah menjadi sa'a. Berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 2. Di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sawatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Artinya ada di Kamus Munawir halaman 674, aurat-aurat. Kum bentuknya kata ganti milik, artinya kalian. Arti kata benda menyebut dari sawatikum adalah aurat-aurat kalian. Penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, risan, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri objeknya fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya royasa berubah menjadi rosa, berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 2, di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 150, pakaian bagus. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 26 bagian 1, penggalan 1 sampai 11. Wahai anak laki-laki Adam, sungguh kami telah menurunkan pakaian atas kalian yang menyembunyikan aurat-aurat kalian dan pakaian bagus.
Uraian Quran Surah Al-Quran ayat 26 bagian 2 panggalan 12 sampai 15. Penggalan 12 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 13 libasu taqwa terdiri dari libasu dan at-taqwa. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama libasu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua at-taqwa kata yang tidak dapat dikasrohkan. Libasu bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya libasun. Karena bermajemuk dengan at-taqwa, maka menjadi libasu. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri subjeknya berharkat dhammah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya labisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 389, yaitu pakaian. At-taqwa bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Aslinya waqoya dipermudah menjadi taqoya. Kemudian untuk huruf ya ditukar kepada huruf waw sehingga lebih mudah diucapkan menjadi taqwa sesuai dengan materi halaman 43. Akar katanya wakoya dibaca wako ada di materi pada halaman 32. Pola kata bendanya fa'la artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 505 takwa. Arti kata benda menyebut dari libasut takwa adalah pakaian takwa. Penggalan ke-14 zalika bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-15 khairun bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya sesuai makna. Akar katanya khayaro menjadi khoro, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 123 yang lebih baik. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 26 bagian 2 penggalan 12 sampai 15 dan pakaian takwa itu lebih baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 26 bagian 3 penggalan 16 sampai 21. Penggalan 16 zalika bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-17 min bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-18 ayatillahi bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari ayati dan Allahi. Ciri KBM-nya kata benda pertama ayati tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua berharkat kasrah. Ayati bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya ayatin karena bermajemuk dengan Allahi maka menjadi ayati. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan tanwin. Ciri objek jamaknya ati. Akar katanya awaya. Ini adalah satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf sia. Sesuai dengan materi halaman 33. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latin. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 53. Yaitu tanda-tanda. Allahi, Allah. Arti kata benda majemuk dari ayatillahi adalah tanda-tanda Allah. Penggalan ke-19 la'alla
artinya huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna, artinya agar. Penggalan ke-20, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-21, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yatazakkaruna menjadi yazakkaruna karena ta pola melebur ke zal akar kata. Ciri KKSAD-nya ada ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Ada penjelasannya pada materi halaman 39. Pelakunya hum, akar katanya zakaro, polanya tafa'ala. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 134, mereka sedang akan saling mengingatkan. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 26 bagian 3. Demikian itulah tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka benar-benar saling mengingatkan. Arti keseluruhan Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak laki-laki Adam, sungguh kami telah menurunkan pakaian atas kalian untuk menyembunyikan aurat-aurat kalian dan pakaian bagus atau perhiasan. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Demikian itulah tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka benar-benar saling mengingatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mumtaz Bu Elita Warni Lubis. Terima kasih. Bagaimana rasanya Bu Elita dalam uraiannya tadi? Iya, alhamdulillah Bu ya, masih seperti ini hasilnya Bu ya. Alhamdulillah. Dan sebelumnya Ibu belum pernah belajar. Belum Bu ya. Nah, saya dengar Ibu dulu belajar langsung ke Solo sebulan penuh ya. Oh iya, Sebulan mantap nih. Nah, kalau itu Nah, ya Bu ya. itu tandanya semangatnya tinggi sekali, hajatnya kuat. Nah, apa yang Ibu rasakan perbedaan membaca Quran sebelum dan setelah belajar? Apa yang Ibu rasakan? Iya Bu ya. Kalau dulu mungkin saya targetnya hatam setiap bulan, tapi sekarang berlama-lama Bu ya, akhirnya nggak hatam-hatam. Tengok misalnya apa ya, gitu kan. Ya mudah-mudahan lah Bu ya, semakin lama semakin baik. Amin. Khotam juga usahakan, paham juga ya. Iya Bu. Mudahan bisa istiqomah bersama Quran untuk berkawan dulu bisa. Insya Allah. Ini baca Quran sekarang udah mulai paham artinya ya. Belum Bu ya, sedikit-sedikit. Ya, mudah-mudahan nanti vocab-vocabnya itu diingat ya. Ya, iya Bu. Oke, makasih Bu Elita Warni Lubis ya, dan bisa selalu bersama Quran. Iya Bu ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, wahai anak laki-laki atau wahai cucu Adam, termasuk perempuan. Wahai Bani Adam, ya wahai Bani Adam atau cucu Adam atau anak laki-laki Adam, qad sungguh anzalna alaikum libasan. Sungguh kami telah menurunkan pakaian kepada kalian, memberikan pakaian kepada kalian. Jadi kita sedang diwajibkan menutup aurat ya. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan. Jadi agar dia menutup aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan. Yang bagus ya. Jadi pakaian itu gunanya menutup aurat dan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa zalika khair. Itu lebih baik. Takwa itu bahasa metafor ya. Takwa kepada Allah baik. Zalika min ayatillah. Demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah dan ayat-ayat Allah. La'allahum, agar kalian benar-benar yadzakkaru, kalian memanggil pelajaran, saling mengingatkan, untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi pakaian aja menjadi pelajaran agar kita bisa menutup aurat kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-A'raf ayat 6 sudah dibawakan oleh Ibu Elita Warni Lubis dengan tuntas, sehingga bermanfaat bagi kita semuanya.
Yaitu kami kalau ada hal-hal yang kurang pas dalam uraiannya, salah, atau kurang berkenan, karena kita sama-sama belajar, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Siswa sebagai moderator kembalikan untuk silakan Bu Siswa. Ya, Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Elita. Kami ucapkan selamat atas uraian ayatnya yang tenang, lancar, dan mumtaz. Semoga menjadi kebahagiaan buat Ibu dan buat kita semua para pendengarnya dan lebih memahami Al-Quran dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah.